Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep fikih ibadah. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya. Saya Adinda Izatul Karimah, NIM 3621027. Nama saya Ali Burhanuddin, NIM 3621002. Saya Ahmad Raihan, NIM 3621009. Pengertian fikih ibadah, menurut bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah. Jamak lafaznya ibadat, yang artinya pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Ada pula menurut istilah, yaitu ibadah juga bisa diartikan dengan taat, yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Artinya mengikuti semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan semua larangan yang telah dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah meliputi semua bentuk perbuatan manusia di dunia yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan orang mukmin yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang sebagai ibadah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah kau ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku." Ruang lingkup ibadah. Secara garis besar, ibadah itu terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama, ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara atau yang biasa disebut dengan hablum minallah. Dan ada juga ibadah yang secara tidak langsung yang disebut dengan hablum minannas atau hubungan antara manusia. Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ibadah mahdhah dan 2. Ibadah ghairu mahdhah. Macam-macam fikih ibadah. Ibadah dari berbagai tinjauan antara lain dari segi umum dan khusus. Dari tata cara melaksanakan ibadah ba'daniyah, ibadah ma'aliyah, ibadah ijtimaiyah, ibadah jabiyah, ibadah salbiyah, dan niat melaksanakan ibadah hakiki dan sifati. Macam-macam fikih ibadah. Yang pertama ada ibadah umum. Apa sih itu ibadah umum? Ibadah umum yaitu ibadah yang mencakup semua aspek dalam kehidupan. Yang kedua ada ibadah khusus. Ibadah khusus yaitu ibadah yang mempunyai macam cara untuk melaksanakannya yang sudah ditentukan oleh syara. Macam-macam fikih ibadah. Dilihat dari tata cara melakukan ibadah terbagi menjadi 4 macam, yaitu ibadah badaniyah, ibadah ma'aliyah, ibadah ijtimaiyah, dan ibadah salbiyah. Ibadah badaniyah contohnya yaitu kita melakukan sholat. Ibadah ma'aliyah itu contohnya kita melakukan zakat. Ibadah ijtimaiyah yaitu contohnya kita melakukan haji, melakukan sholat berjamaah, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sholat jumat. Ibadah salbiyah contohnya seperti kita meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berihram. Dari niat melaksanakannya, ibadah hakiki yakni ibadah yang dilakukan sepenuhnya untuk ibadah semata. Dan ibadah sifati artinya yang melakukan memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifatnya atau makulakul makna. Prinsip fikih ibadah. Yang pertama, niat lillahi ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 1-5. Yang kedua, ikhlas yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan
akhirat yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Yang keenam, mudah bukan berarti meremehkan, dan meringankan bukan berarti mempersulit yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Yang terakhir atau yang ketujuh, tidak berlebih-lebihan yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Dasar ilmu fikih. Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Aku meninggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi." Dari penjelasan hadis di atas, sudah sangat jelas bahwa dasar ilmu fikih yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah Al-Quran atau kitab suci agama Islam, dan yang kedua As-Sunnah atau yang biasa disebut dengan sunnah Nabi. As-Sunnah yang digunakan di sini ialah As-Sunnah Al-Maqbulah, yang artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis Sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi dua bagian hadis, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.